Bab 032. Tak lama setelah Pak Rai meninggalkan kediaman Haris, ponselnya mulai berdering. Pak Rai segera mengambil ponsel tersebut yang terselip di saku celananya. "Halo Tuan Muda," ucap Pak Rai dalam telepon. "Entah siapa yang sedang dia ajak bicara." "Jaga dia sampai aku datang," sahut seorang pria dari seberang dengan mengepalkan tangannya dengan kuat sampai tangan itu berwarna pucat. "Tentu saja Anda jangan khawatir, saya akan menjaganya dengan segenap hati saya," sahut Pak Rai dengan jujur. Pak Rai sangat sedih saat melihat Milka tersenyum padahal hatinya ingin menangis. "Terima kasih, 1 hari sebelum pernikahan mereka aku akan datang, dan menghancurkan siapa yang berani menyakiti hatinya dengan tanganku sendiri." Seorang pria misterius yang berbicara dengan Pak Rai barusan sangat terlihat jika dia marah, bahkan suaranya penuh penekanan tanda jika dia begitu besar menahan emosi yang sedang memuncak dan seakan membuat darahnya itu mendidih. Meja makan rumah Milka. Rena sedang menyuapi Haris, bahkan saat dia mengetahui jika Milka mulai masuk dari pintu dapur, wanita itu dengan sengaja langsung mencium pipi Haris dengan mesra. Seolah-olah wanita itu sedang menunjukkan betapa besar cinta suami Milka pada dirinya, dan benar saja Milka langsung mengeraskan rahangnya melihat apa yang sedang terjadi di hadapannya, namun Milka masih mencoba menahan emosinya agar tak sampai menghancurkan semua rencananya. "Kalian terlihat sangat cocok sekali," puji Milka dengan tersenyum sangat manis saat itu dengan menahan darahnya yang seakan berdesir dengan sangat cepat dari ujung kaki dan naik sampai ke atas kepalanya. "Sayang, maafkan aku karena aku tidak melihat jika kau sudah berada di sini," ucap Ratcha dengan sedikit duduk menjauhi Rena. "Tak masalah Mas, kalian kan akan segera menikah jadi itu sangat wajar," sahut Milka dengan mendudukkan tubuhnya di kursi kosong yang ada di depan Rena dengan seulas senyuman manis. "Apa ini aku sudah membuatnya marah padaku, tapi dia malah bersikap seolah-olah seperti tak peduli dengan apa yang terjadi barusan. Dan mana mungkin wanita ini kelihatan senagat tenang seperti ini. Aku ingin sekali membuat dirinya dimarahi oleh Haris, tapi semua rencana kutitka ada satu pun yang berhasil," gerutu Rena dalam hati dengan mengepalkan kedua tangannya di bawah meja makan itu. Mereka bertiga bicara tanpa bersuara sedikitpun hingga hanya terdengar bunyi sendok dan juga garpu yang saling bersentuhan satu sama lain. Beberapa saat kemudian Milka mulai membuka mulutnya untuk bicara. "Mas, apa kau masih mencintaiku?" Tiba-tiba Milka bertanya seperti itu dan hal tersebut membuat Haris kaget dan sontak langsung menatap ke arahnya, dan begitu juga dengan Rena. "Tentu aku sangat mencintaimu dan rasa cinta itu tidak pernah berubah sampai kapanpun juga," sahut Haris menjawab dengan penuh keyakinan. "Lalu kenapa kau bisa jatuh cinta pada Rena Mas, padahal aku lebih cantik darinya? Ataukah karena Rena berasal dari keluarga kaya?" ucap Milka saat Rena mau membuka mulutnya untuk bicara. Milka langsung mengalihkan pandangannya ke arah Rena dengan alis hampir menyatu, namun senyuman manis justru tersungging dari bibirnya. Rena menutup kembali mulutnya dengan menelan salivanya dengan kasar saat melihat sorot mata Milka yang begitu menakutkan menurutnya. Bahkan Rena tak menyangka jika sorot tajam Milka sungguh seperti sebuah belati tajam yang bisa menembus jantungnya kapanpun sampai wanita itu bergidik ngeri. "Bukan karena dia kaya, tapi aku kasihan padanya jika mengingat dia pernah disiksa oleh mantan kekasihnya dulu, dan sejak saat itu aku mulai iba padanya dan jatuh hati dengan sikap polos dan lugunya," jawab Haris apa adanya. Beberapa bulan yang lalu saat Haris selesai meeting di sebuah hotel, tanpa sengaja pria itu mendengar seorang wanita dalam salah satu kamar berteriak minta tolong. Haris yang kebetulan lewat di depan kamar itu langsung membuka paksa kamar tersebut. Dan dia melihat Rena sedang disiksa oleh kekasihnya sampai wajah wanita itu babak belur, dan mulai dari sana Rena mengenal Haris dan mereka berhubungan dengan sangat dekat hingga memutuskan untuk menikah. "Oh, seperti itu Mas. Tapi jika aku memutuskan untuk bercerai darimu, apakah kau akan mengabulkannya?" tanya Milka dengan seulas senyum tipis yang tersungging dari bibirnya itu.
Haris kelihatan tersentak kaget dan begitu juga dengan Rena, wanita itu mulai kelihatan gelisah menunggu apa yang akan diucapkan oleh pria yang berada di sampingnya itu. Tiba-tiba terbersit dalam pikiran Haris takut akan kehilangan wanita yang sangat dia cintai itu. Selama ini Haris tak pernah berpikir jika Milka akan meminta cerai darinya. Sedangkan Milka sepertinya sedang menikmati pemandangan yang ada di hadapannya saat ini. Melihat pelakor itu mulai gelisah sampai keringat keluar dari jidatnya, itu adalah suatu yang paling Milka nantikan dari dulu. Kehancurannya di depan mata Milka sendiri. Karena mengalah dan juga menerima akan perlakuan yang suaminya lakukan itu tidak akan pernah ada dalam pikiran Milka. Milka ingin membalas dendam akan kematian bayinya yang tidak berdosa itu. Bahkan air mata Milka seakan belum kering tapi dia sudah melihat suaminya bersama dengan wanita lain tepat di depan matanya sendiri. Mas, kok diam? Kau pasti lebih memilih Rena kan daripada aku? Tanya Milka lagi dengan masih memasang wajah seakan dirinya baik-baik saja. Namun yang terjadi sebenarnya ialah di dalam hatinya seakan Milka sedang berperang melawan rasa sakit akan pengkhianatan suaminya. Tangan Milka sampai gemetaran karena berusaha menahan rasa sakit di dadanya. Aku akan memilihmu, karena aku mencintaimu sayang. Ucap pria itu dengan melirik ke arah calon istrinya. Berarti kau akan membuang Rena begitu saja jika aku menolak untuk ada istri kedua. Milka mencoba menabur garam di luka wanita yang mau merebut suaminya itu dan kini terlihat jelas jika Rena sedang khawatir akan posisinya. Mas, jangan seperti ini padaku, aku begitu mencintaimu dan aku tidak mau berpisah darimu Mas. Aku mohon pertahankan aku. Kau sudah bilang jika kita akan bersama selamanya kan, mana boleh kau ingkar janji seperti ini. Rena bicara dengan berdiri dari posisi duduknya kemudian memeluk Haris dari belakang. Tenanglah Rena. Aku akan membujuk Ailit untuk menyetujui pernikahan kita dan Milka wanita yang baik, dia akan menyetujuinya dengan senagas mudah, ucap Haris dengan menatap ke arah Milka. Aku akan merestuinya dengan mudah karena aku wanita yang baik. Aku lebih baik memberikan suamiku pada pelakor daripada aku yang harus merusak rumah tangga orang lain, sahut Milka dengan nada suara tersengar lembut dan senyumnya terlihat sangat manis seperti gula kapas. Namun ucapan itu bisa menendang telak ke hati Rena dan bisa dipastikan Rena akan mengingatnya seumur hidup. Jika Rena adalah wanita yang jahat dan perebut suami orang lain dan Milka adalah wanita yang baik yang akan memberikan suaminya pada seorang pelakora yang jahat. Kira-kira seperti itu maksud dan ucapan Milka pada Rena tadi. Kamu sangat keterlaluan Mas. Suami bukanlah barang yang dengan mudah diberikan pada wanita lainnya, namun kau tak pernah mengetahui seberapa gilanya aku saat melihat kalian bermesraan di depan mataku. Rena adalah penganggur rumah tangga kita dan sangat wajar jika wanita itu berusaha dekat denganmu dan terus melukai hatiku agar aku mau meninggalkanmu. Tapi kau bahkan tidak peduli dengan apa yang sedang aku rasakan saat ini. Gerutu Milka dalam hati dengan masih mencoba sebisa mungkin mempertahankan senyuman di wajahnya itu. Ingin rasanya Milka mencakar dan menamparkan wajah Rena bertubi-tubi saat ini, namun hal tersebut tidak bisa Milka lakukan karena itu akan membuat Haris membencinya. Milka hanya bisa diam dengan tangannya terkepal dengan sangat kuat, bahkan tubuh Milka sampai gemetaran karena mencoba menenangkan hatinya yang sedang terluka. Karena tidak kuat lagi Milka meminta izin untuk masuk ke dalam kamar lebih dulu. Dan Haris langsung mengiyakan keinginan istrinya itu. Rena menatap Milka menaiki anak tangga rumah itu dengan sorot mata membunuh. Di dalam kamar. Dasar wanita tidak punya hati. Wanita jahat sepertimu kenapa bisa hadir dan merusak rumah tanggaku? Apa salahku padamu sampai kau merebut orang yang aku cintai? Andaikan saja Mama Wenda ada di sini, aku tidak akan merasa sendirian. Milka berdiri di depan kaca, dia melihat pantulan dirinya yang terlihat sangat menyedihkan. Bahkan Milka terus berteriak meratapi nasibnya itu. Ingin sekali wanita itu melempar semua peralatan makeup yang ada di atas meja riasnya itu, namun sebisa mungkin Milka mencoba menenangkan hati dan pikirannya jika semua akan baik-baik saja. Air mata yang tadi tertahan di dalam pelupuk matanya kini mulai jatuh terburai membasahi pipinya itu. Tak lama kemudian terdengar ketukan pintu di luar kamarnya.
Milka bergegas menyeka air matanya dan dia memantapkan hatinya agar melanjutkan drama bahagia yang harus dia lakukan. Milka berjalan membukakan pintu untuk orang yang mengetuk pintu itu tadi. Milka mulai mengeritkan dahinya heran karena biasanya Haris tidak pernah mengetuk pintu terlebih dahulu jika mau masuk ke dalam kamar. Namun kali ini berbeda, Milka mengira itu adalah pelayan rumahnya, namun yang tak disangka-sangka jika itu adalah Rena yang berdiri di depan kamarnya tadi dengan wajah kelihatan riang gembira. "Mbak, boleh aku masuk?" Tanpa menjawab sahutan dari Milka, Rena langsung nyelonong masuk ke dalam kamar Milka tanpa rasa sopan sedikit pun. Rena memperhatikan seluruh isi kamar Milka yang terlihat rapi dan juga barang mewah memenuhi isi kamar tersebut. Rena duduk di atas ranjang dengan menatap Milka. "Mbak, duduk sini. Setelah menikah nanti aku mau pindah ke kamar ini. Sepertinya tempat tidur ini sangat nyaman dan juga cocok untukku malam pertama nanti." Dek. Seperti ada hantaman yang sangat keras pada dada Milka ketika mendengarkan Rena mengucapkan hal tersebut, bahkan air mata di sudut mata Milka hendak menetes, namun sebisa mungkin Milka mencoba mempertahankan agar air mata itu tidak sampai menetes dan membuatnya terlihat lemah di hadapan Rena. "Kau bisa bilang itu pada suamiku," sahut Milka dengan senyum manisnya. "Kenapa wanita ini tidak marah? Seharusnya dia mengusirku dari kamar ini kan, tapi kenapa dia malah menunjukkan wajah tidak keberatan sedikit pun seperti itu, semakin membuatku merasa geram saja," gumam Rena dalam hati dengan mengerutkan keningnya. "Mbak, kau tidak marah aku merebut suamimu?" "Kenapa aku harus marah? Karena sejak dulu iblis memang selalu mengganggu orang yang berhati baik seperti diriku ini." Milka mulai tersenyum evil di hadapan Rena. "Dasar wanita jalang, kau bilang aku iblis." Rena mulai terpancing emosinya karena sindiran Milka tadi mengena telak untuk kesekian kalinya di hatinya itu. "Bukankah kata-kata wanita jalang itu lebih pantas aku tunjukkan padamu?" sahut Milka dengan wajah kelihat penuh kemenangan setelah melihat kemarahan Rena barusan. "Ayo jalang, aku antar kau keluar dari rumahku ini," sindir Milka dengan berjalan keluar dari kamarnya lebih dulu. "Aku akan mendorongmu dari tangga rumah ini dan di bawah tangga nanti itu akan menjadi terakhir kali kau menghembuskan nafas di sana," ancam Rena dengan wajah merah padam karena berusaha menahan kegeramannya pada wanita di hadapannya itu. Milka sekarang sudah berdiri di anak tangga pertama rumah itu sedangkan Rena sedang mengamati wanita itu, mencoba merencanakan siasatnya untuk menghabisi Milka. Dengan santai Milka terus turun dari anak tangga itu tanpa merasa curiga sedikitpun. Rena mulai mengarahkan tangannya ke pundak Milka dengan kekuatan penuh, namun yang tak disangka ialah Milka segera meminggirkan sedikit tubuhnya dan akhirnya Rena jatuh sendiri ke lantai. Itulah yang dinamakan senjata makan tuan. Sebenarnya sejak tadi Milka sudah mengetahui jika Rena akan mendorongnya dari atas tangga, namun Milka berlagak bodoh dan menyembunyikan rencana Rena yang sudah bisa wanita itu baca sejak tadi. Trik licik yang Rena mainkan begitu mudah diketahui oleh Milka. Trik murahan seperti itu adalah cara lama, bahkan Milka pintar bersandiwara seperti tidak mengetahui apapun rencana musuhnya itu. Namun sekarang lihatlah Rena terkapar di bawah kaki anak tangga. "Rena? Apa kau baik-baik saja?" Milka berpura-pura merasa khawatir dan langsung mendekati wanita bernasib malang itu yang sekarang sedang meringis kesakitan dengan tangannya memegangi kakinya yang mungkin mengalami patah tulang. "Lepaskan tanganmu dariku, wanita licik!" teriak Rena dengan mendengus kasar sedangkan senyuman evil terlihat di bibir Milka kala itu. "Kau wanita licik yang bodoh dan aku wanita cantik yang cerdik, itu yang benar," jelas Milka dengan menekan kaki Rena yang sekarang sedang terasa nyeri. "Mas!" Rena jatuh dari atas tangga. Rena sekarang sudah bisa melihat siapa Milka sebenarnya. Pada awalnya Rena mengira Milka akan mudah dikalahkan, namun yang terjadi ialah Milka begitu menakutkan, bahkan sisi mengerikan dari dirinya itu tidak pernah dilihat oleh siapapun sekalipun itu Haris sendiri. Rena yang pertama kali melihat siapa Milka sebenarnya. "Kelak kau harus berhati-hati Rena, semua kebusukanmu akan segera terungkap suatu hari nanti." Milka hanya saja sedang membiarkanmu bermain-main di atas penderitaannya.
Tidak semua wanita mau ditindas olehmu, kau akan mendapatkan balasan yang setimpal dan bukan hanya dirimu, bahkan suami Milka juga pantas mendapatkannya. Setelah mendengar teriakan Milka, Haris yang sedang duduk di teras rumah langsung berlari menghampiri wanita itu. Haris mengendong Rena dan segera menaruh wanita itu duduk di sofa rumah mereka, sedangkan Milka langsung menghubungi dokter pribadi keluarga Haris. Beberapa waktu kemudian dokter pribadi keluarga itu datang dan dia segera memeriksa kondisi Rena. Ternyata tidak ada kejadian yang perlu dikhawatirkan karena kaki Rena hanya terkilir saja. Setelah selesai menjalankan tugasnya, dokter tersebut langsung keluar dari rumah dan kembali lagi ke rumah sakit. Mas, Rena biarkan saja menginap di sini, kasihan kan dia harus tinggal di rumah sendirian karena sedang sakit, ucap Milka dengan melirik sinis ke arah Rena yang sedang terbaring tak berdaya dengan satu kakinya di perban. Rena jatuh dari anak tangga yang tidak terlalu tinggi dan karena sebab itu dia tak mengalami sakit yang begitu parah. Benar juga, apakah tidak masalah bagimu sayang, jika Rena tinggal di sini beberapa hari ke depan? Tanya Haris balik dengan menatap ke arah Milka. Mas, aku pulang saja. Di rumahku kan banyak pelayan jadi tidak perlu repot-repot, Rena menyambar perbincangan Milka dan juga Haris. Bisa habis aku dimakan oleh wanita itu jika aku sampai tinggal di rumah ini dalam keadaan seperti sekarang. Entah mengapa setiap melihat sorot matanya itu rasanya bulu kuduku seakan berdiri, dia begitu menyeramkan seperti hantu saja. Kenapa aku bisa bernasib sial seperti ini? Seharusnya kan dia yang jatuh dari tangga, tapi kenapa malah aku sendiri yang jatuh? Bagaimana bisa aku menyempelekan sikap diamnya selama ini? Ternyata wanita ini sangat pintar, dia bahkan bisa membaca apa yang ada di dalam pikiranku. Pantas saja dia terlihat santai saja tadi. Aku harus bisa keluar dari rumah ini. Kira-kira seperti itu ini hati Rena saat ini jika dilihat dari caranya berusaha untuk bisa pulang. Rena, kau sebaiknya di sini saja, biarkan Milka yang merawatmu ya, sambung Haris dengan seulas senyumannya itu. Baik Mas, sahut Rena dengan wajah kelihatan gelisah, namun Milka malah merasa bahagia karena bisa mengerjai madunya itu. Rena, aku sangat senang kita akan bermain sampai kakimu itu sembuh, ujar Milka dengan senyuman manisnya semakin membuat Rena bergidik ngeri. Baik, Mbak, jawab Rena lemah dengan merasa terancam jika sedang berdua bersama Milka. Rena, malam ini kau tidur di dalam kamarku saja, kan tadi kau bilang jika ingin sekali merasakan tidur di kamarku ya kan? Tanya Milka dengan sengaja membuat Rena merasa terpojok. Benarkah kau bilang seperti itu Rena? Kamar itu selamanya akan menjadi milik Milka, kau jangan pernah mengusik kamar itu, ucap Haris dengan mimik wajah kelihatan serius. Baik Mas, jawab Rena dengan wajah memelas, sudah jatuh tertimpa tangga pula, itu peribahasa yang cocok untuk menggambarkan keadaan wanita itu saat ini. Jika di dalam sinetron istri pertama yang selalu teraniaya dan juga ditindas, namun sangat berbeda dengan dunia novel karena istri kedua yang ketanyaannya malah ditindas dan juga dipermainkan. Lihatlah itu nasib Rena sangat malang karena bertemu dengan Milka. 3 hari kemudian. Rena, besok kau akan menikah dengan suamiku, kado apa yang kau minta dariku? Tanya Milka dengan duduk di samping Rena. Mbak, kau sudah menyiksaku selama berada di sini beberapa hari, bisakah kau biarkan aku damai di hari pernikahan? Rena bicara apa adanya. 3 hari tinggal dengan Milka membuat Rena ketakutan dan bermimpi buruk sepanjang malam. Bagaimana mungkin wanita itu tidak bermimpi buruk sedangkan dia di siang hari selalu memakan masakan Milka yang rasanya seperti air dalam lautan. Milka sengaja menambahkan garam yang sangat banyak pada makanan Rena setiap siang harinya. Belum lagi semua sikap Milka yang semakin membuat Rena gerah dan juga merasa terancam jika berdua dengan Milka. Besok hari di mana Milka akan menjadi istri pertama dan Rena akan menjadi istri kedua. Milka berbicara pada Rena jika besok dia akan mendapatkan kado yang sangat istimewa. Milka berpamitan dengan Rena untuk keluar dari rumahnya karena ada urusan yang harus diselesaikan.
Rena langsung mengiyakan ucapan Milka karena sangat beruntung baginya bisa berada di dalam rumah itu sendirian tanpa ada Milka yang selalu membuatnya merasa terancam. Di mobil Milka. Milka di dalam mobil sedang menghubungi seseorang, entah siapa orang yang sedang berbicara dengannya di telepon itu. Milka pergi ke daerah terpencil di sudut kota itu untuk menemui orang yang berbicara dengannya di dalam telepon tadi. Milka sudah sampai di tempat yang mereka janjikan tadi dan Pak Rai ada di depan restoran tersebut di atas sendirian karena dia datang bersama seorang pria yang sangat tidak asing di penglihatan Milka. Bahkan orang tua wanita itu menyerahkan semua harta mereka pada Kiki karena mereka sudah menganggap Kiki sebagai anak mereka sendiri. Sekarang bisa dibilang kekayaan Kiki lebih banyak dari Haris. Awalnya Kiki Titkas ingin mengganggu hubungan Milka dan juga sahabatnya, namun saat Pak Rai mengabarinya tentang perubahan sikap majikannya itu, mulailah Kiki bertindak setelah dia mendapat restu dari kedua orang tua almarhum istrinya itu. Kak, aku turut berduka atas meninggalnya istrimu, ucap Milka dengan menundukkan pandangannya.